Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 116-120. Keluarga Jiang bukanlah keluarga besar di kerajaan Xia, namun mereka dapat mengundang Ratu Dunia Bisnis, Illinois. Seseorang pernah menghabiskan 1 miliar yuan untuk mengundangnya makan, tetapi tidak hanya tidak pergi, tetapi juga memarahi pihak lain, dan orang itu takut dengan latar belakang keluarga Illinois, dan pihak lain tidak berani mengatakan apapun setelah dimarahi. Tapi sebuah keluarga kecil di Jiangsu justru bisa mengundang Illinois ke Jiangsu. Bahkan Komite Kota Jiangsu dan militer sangat mementingkan masalah ini, tentu saja, orang sebesar itu datang ke Jiangsu karena hubungan internasional yang semakin baik. Jadi meskipun diadakan atas nama keluarga Jiang kali ini, semua biaya ditanggung oleh yang di atas, dan yang lebih penting, kota ini juga bergerak menuju nasionalisasi. Ketika Anda menyebut sebuah negara, Anda bisa dengan santai menyebutkan beberapa kota penting di negara tersebut. Sekarang keluarga Jiang hampir dipuji oleh atasan, dan bahkan orang-orang dari komite kota turun untuk berjabat tangan dengan Jiang Tianhe secara langsung, mencoba menjilatnya. Mampu mengundang Ratu Dunia Bisnis, Illinois, sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan keluarga Jiang sudah sangat baik. Bahkan ada berita utama bahwa keluarga Jiang akan menjadi keluarga nomor 1 di Provinsi Donghai. Saat melihat judul ini, Gu Chen tertawa. Sekarang Jiang Tianhe benar-benar melayang, mungkin berjalan seperti menginjak kapas. Semakin tinggi kamu terbang, semakin sakit ketika kamu jatuh. Kata Gu Chen dengan senyum masam. Malam, waktu kerja telah selesai. Kakak Chen, restoran barbeque baru telah dibuka, mari kita makan 2 tusuk sate setelah bekerja bersama. Wang Hu menepuk pundaknya dan berkata dengan lembut. Gu Chen juga melihat waktu, tepat jam 6 sore, dan Ling Meixue mungkin akan bekerja lembur malam ini, karena konferensi bisnis akan dimulai besok, jadi dia pasti sudah menyiapkan beberapa materi. Oke, kalau begitu aku akan mentraktir semua orang untuk barbeque malam ini. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk berteriak, hidup kakak Gu. Tapi begitu rombongan keluar, mereka melihat sosok berambut panjang di pintu. Nona Chen. Wang Hu berteriak kaget, kamu di sini untuk menemukan kakak Gu. Aku tahu restoran barbeque, enak, kenapa kita tidak? Chen Yue menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia berkata, bagaimana kalau kita makan bersama? Anda membantu saya terakhir kali, izinkan saya berterima kasih dengan undangan makan ini. Pemuda kurus di sebelahnya mau tidak mau berkata ketika dia mendengar tentang makan barbeque, kakak Chen baru saja mengatakan akan mengundang kita makan barbeque, ayo pergi bersama. Semakin banyak orang dan itu semakin ramai, kan? Begitu dia selesai berbicara, Wang Hu mau tidak mau menendangnya diam-diam dari belakang, dan kemudian dengan cepat berkata sambil tersenyum, saya tidak akan pergi hari ini, ada yang harus saya lakukan di rumah, bagaimana dengan Anda? Semua orang juga bisa melihat dengan jelas di sini. Jelas bahwa Chen Yue datang ke sini untuk mencari kakak Gu untuk makan malam. Saat ini, jika mereka bergabung untuk makan bersama, bukankah itu berfungsi sebagai bola lampu 3 kilowatt? Aku tiba-tiba teringat bahwa gas di rumah sepertinya belum dimatikan. Ya. Akan ada tamu di rumah saya pada malam hari, Anda pergi, saya tidak akan pergi. Pacarku meminta pergi denganku nanti, kakak Gu, kamu bisa makan dengan Nona Chen. Setelah beberapa saat, semua orang di ruang keamanan pergi dengan tenang kecuali Gu Chen dan Lan Wancheng. Mata semua orang merah karena iri, dan beberapa orang merasa sulit menemukan pacar. Setinggi langit, beberapa orang dikelilingi oleh awan keindahan. Hei, aku sangat iri pada kakak Chen, aku mungkin tidak pernah tahu seperti apa rasanya seorang gadis berjari 5 dalam hidup ini. Seorang keamanan menghela nafas dan berkata, ayo jalan. Wang Hu dengan cepat menariknya, ayo pergi. Ketika kamu sebaik kakak Chen, kamu akan dikelilingi oleh wanita cantik seperti awan. Saat ini, dia berada di pintu ruang keamanan. Lan Wancheng memandangi Chen Yue dari atas ke bawah, dan mau tidak mau berkata sambil tersenyum, kakak Chen, apakah ini ipar perempuan juga? Kata, juga, sangat ekspresif saat digunakan di sini. Persetan. Gu Chen menendangnya dan berkata dengan marah, itu bukan urusanmu, keluar. Chen Yue tidak bisa menahan diri ketika mendengar kata kakak ipar. Dia tersipu dan menundukkan kepalanya, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Lupakan saja, aku tidak mau dipukuli. Lan Wancheng melambaikan tangannya, kakak Chen, sampai jumpa lagi. Pergi, dan tersesatlah. Melihat cara mereka berdua berbicara, Chen Yue tidak bisa menahan tawa, kalian berdua sangat lucu. Ayo pergi, ayo makan. Mereka datang ke tepi sungai, tempat bernama warung makan Hanji. Hei, gadis kecil datang ke sini sendirian lagi hari ini. Apakah ini masih aturan lama? Pemilik toko memandang Chen Yue dan tersenyum ringan.
Dia menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya dengan malu-malu. Tidak, kali ini dua orang. Setelah beberapa saat, Gu Chen juga masuk dari pintu, dan pemilik toko segera menyeringai ketika melihat ini, pacar. Silahkan masuk ke dalam. Bos, bukan. Wajah cantik Chen Yue memerah sampai ke telinga. Tapi semakin pemalu dia, semakin cerah senyum pemilik toko, dan dia tersipu ketika mengatakannya. Jika itu bukan pacarnya, dia pasti seseorang yang dia suka. Sore harinya, pasar malam juga mulai datang dan pergi, dan kebetulan saat ini adalah jam sibuk, sekitar pukul 6, langit telah benar-benar gelap. Chen Yue memilih beberapa sate panggang yang disukainya dan menyerahkannya ke meja depan untuk dimasak. Sedangkan untuk Gu Chen, dia hanya mengambil beberapa makanan laut dan memesan selusin tiram. Tapi dia tidak tahu mengapa, ketika bos melihat Gu Chen memegang selusin tiram, senyumnya sangat cerah. Kakak Gu, terima kasih telah membantuku terakhir kali, aku menghormatimu dengan segelas anggur ini. Dia mengangkat segelas bir berkata dengan lembut. Tapi dia menyesapnya dan langsung muntah di tanah. Terlihat jelas bahwa orang yang belum pernah minum alkohol ini pasti tidak akan bisa meminumnya. Saat pria minum bir, mereka merasa sangat segar, tetapi saat wanita minum bir, mereka merasa sangat pahit. Sial, gadis-gadis harus berhenti minum. Gu Chen mengambil cangkir dari tangannya, ngomong-ngomong, setelah apa yang terjadi terakhir kali, ayahmu tidak pergi berjudi lagi, kan? Berbicara tentang ini, Chen Yue tidak bisa membantu tertawa, setelah kejadian terakhir kali, dia masuk daftar hitam oleh lebih dari selusin kasino. Jika ada yang berani membiarkannya masuk, penanggung jawab akan dihukum berat. Sekarang dia berencana untuk kembali ke kampung halaman. Itu hal yang baik, membiarkan dia tinggal di Jiangsu hanya akan membuatmu kesulitan, kembali ke kampung halaman dan biarkan dia mengurus dirinya sendiri, beri dia 1.000 yuan sebulan untuk biaya hidup. Gu Chen tersenyum sedikit berkata dengan senyuman. Hei, kuharap dia tidak berjudi lagi. Aku telah meminjam uang untuk melunasi hutang judinya. Kuharap dia baik-baik saja. Kata Chen Yue sambil mengerutkan kening saat membicarakan masalah ini. Dia tidak mengatakan bahwa dia berutang banyak uang kepada perusahaan. Beberapa wanita mungkin mencoba membuat diri mereka sesengsara mungkin untuk mendapatkan simpati. Tapi Chen Yue justru sebaliknya, dia tidak ingin Gu Chen tahu tentang hal-hal buruk itu. Saat ini, saat keduanya mengobrol, suara ketidakpuasan tiba-tiba terdengar dari belakang. Sial, apa yang kamu pura-pura lakukan? Jika kamu tidak tahu cara minum, keluar dan main-main dengan masyarakat, berikan padaku. Berbalik untuk melihat, dia melihat beberapa pria berkaus hitam memelototi seorang pramusaji, yang masih muda, hanya sekitar 16 atau 17 tahun. Menghadapi nada ganas dari sekelompok orang ini, gadis itu terlihat sangat ketakutan dan menggigil sambil bersembunyi di sampingnya. Kakak, aku benar-benar tidak tahu cara minum. Gadis itu melambaikan tangannya dan berkata dengan cemas. Tapi seorang pria berambut kuning mencengkeram pergelangan tangan pelayan, tidak bisa minum. Saya pikir Anda hanya tidak ingin minum, apakah Anda memandang rendah kami? Minum. Selama kamu minum 1 botol, aku akan memberimu 100 yuan. Pria botak lainnya mengambil 3 botol bir dan meletakkan 300 yuan di atas meja. Terlebih lagi, tangan itu ingin memeluk pelayan itu, tapi dia tersentak. Sialan, kenapa kamu menghindar? Biarkan aku memelukmu. Dan aku juga akan memberimu uang. Kata pria botak itu dengan marah. Gadis itu jelas ketakutan juga, kakak, aku benar-benar tidak tahu cara minum. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, maka aku akan pergi bekerja dulu. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Tidakkah kamu ingin minum beberapa minuman ini hari ini? 1 botol kamu tidak akan mabuk. Kamu mencobanya, atau kamu tidak akan bekerja di sini. Teriak pemuda berambut kuning itu dengan marah. Melihat pakaian gadis itu, jelas sangat sederhana. Latar belakang keluarganya tidak terlalu baik, jika tidak, dia tidak akan keluar untuk bekerja di usia muda. Pada usia 16 atau 17 tahun, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia adalah masih SMA. Kalau begitu, lalu bisakah aku minum sebotol? Gadis itu memandangi para pria yang memohon belas kasihan dan berkata. Pria botak itu tertawa terbahak-bahak, oke, tapi itu tergantung penampilanmu. Jika penampilanmu bagus, maka kamu boleh minum 1 botol. Jika kamu tidak bagus, maka kamu harus minum seluruh krat. Gadis itu sangat bodoh. Dia meminumnya dengan kikuk. Dilihat dari tindakannya, dia jarang minum alkohol, atau hampir tidak pernah minum alkohol. Setelah minum selama 5 atau 6 menit, gadis itu mencubit hidungnya dan hanya minum lebih dari setengahnya, dan segera warna merah muncul di wajahnya. Jika dia minum lagi, dia pasti akan jatuh ke tanah. Pemuda berambut kuning itu melihat bahwa dia sudah pusing, maka dia langsung merentangkan tangannya di pinggangnya yang ramping. Karena alkohol, gadis itu bergerak pelan, dan dia ingin menghindarinya tetapi langsung tertangkap. Baru saja kamu bilang kamu tidak tahu cara minum, sepertinya itu hanya pura-pura. Ayo minum botol ini juga.
Saat pemuda itu berkata, dia menyentuh wajah mulusnya dengan tangan kirinya. Tidak, aku tidak bisa minum. Pelayan itu langsung menangis. Tetapi banyak orang di sekitar melihat dan mendengarnya, tetapi semua orang tidak berani melangkah maju untuk membantu. Diperkirakan orang-orang yang tinggal di sekitar atau bekerja di sini sedikit akrab dengan gangster kecil ini, mereka telah berada di daerah ini sepanjang tahun, jika mereka menyinggung mereka, mereka tidak akan bisa nongkrong di sini setelah menyela mereka di sini. Semua orang berpura-pura tidak melihatnya, mereka hanya makan dan minum, bahkan sengaja membuat gerakan lebih keras untuk menutupi suara tangis gadis itu. Minum. Minumlah botol ini untukku juga. Pria botak itu dengan cepat membuka sebotol bir dan berkata sambil menyeringai. Gadis itu mendorong bir ke pria botak. Sialan. Kamu tidak memberiku wajah, kan? Ketika aku membiarkanmu minum, kamu meremehkanku. Jika kamu tidak selesai minum hari ini, aku akan menuangkannya ke mulutmu. Kata pria botak itu marah. Karena sebotol anggur sudah diminum, itu membuat wajah pelayan itu merah. Jika dia minum beberapa botol lagi, dia mungkin akan jatuh ke tanah. Berapa umurmu? Apakah pantas untuk menggertak seorang gadis kecil? Tepat ketika paman botak hendak memasukkan tangannya ke pakaian pelayan, Gu Chen perlahan berdiri dari kursinya dengan sebotol bir dan berjalan mendekat. Wah, siapa kamu? Ada masalah apa denganmu? Pria botak itu menunjuk ke arahnya dan berkata dengan marah. Yang paling dibenci Gu Chen adalah ketika seseorang suka melakukan hal buruk. Dia menarik jari pria itu dengan keras dengan satu tangan, dan pria itu mengerang kesakitan. Bukankah ibumu mengajarimu untuk tidak menunjuk orang dengan santai di luar? Dia mendorong pria botak itu dengan keras, dan menarik pelayan di belakangnya, apakah kalian suka minum? Lalu aku akan minum denganmu. Pergi. Keluarkan 10 kotak bir. Gu Chen menoleh untuk melihat ke arah pelayan dan berkata dengan lembut. 10 kotak. Ya. Semakin banyak, semakin meriah. Pemuda berambut kuning itu berteriak dalam hati, dan semua orang mau tidak mau saling melirik. Detik berikutnya, pemuda berambut kuning itu mengambil botol anggur kosong dan melemparkannya ke arahnya. Kakak Gu. Hati-hati di belakangmu. Seru Chen Yue saat ini. Terlihat Gu Chen melirik ke belakang dari sudut matanya, dan menamparnya dengan satu tangan, dan sumpit di atas meja langsung terpental. Botol anggur masih tergantung di udara, tetapi sumpitnya sudah mencapai tenggorokan pemuda berambut kuning itu, dan memasukkan 1 sentimeter ke dalamnya. Ayo, cobalah bergerak lagi. Gu Chen bercanda dengan nada datar. Itu tampak seperti lelucon, tetapi ada tatapan membunuh yang sangat dalam di matanya. Pihak lain secara langsung berencana untuk memecahkan botol anggur di atas kepalanya, dan Gu Chen tidak akan hanya bermain dengan mereka, selama dia mengirim sumpit sedikit ke depan 2 cm, tenggorokan pria berbaju kuning akan langsung rusak. Kamu, apa yang kamu inginkan? Pemuda berambut kuning itu meletakkan botol anggur dengan gemetar dan berkata dengan lembut. Gu Chen melirik bir yang diletakkan di tanah satu demi satu, kamu punya 2 pilihan sekarang, minum sendiri, atau aku akan memaksamu untuk meminumnya. Bagaimana jika aku tidak meminumnya? Pria parubaya botak itu berteriak. Hah! Tidak meminumnya. Plak! Gu Chen menamparkan meja kayu itu dengan keras. Detik berikutnya, meja itu terbelah menjadi beberapa bagian dari tengah. Bang! Semua mangkuk nasi di atas meja jatuh ke tanah, hanya dengan satu telapak tangan, sebuah meja dihancurkan, jika mengenai kepala seseorang, bukankah itu akan langsung pecah? Minum atau tidak? Gu Chen menoleh dan melirik pria botak itu dan berkata dengan dingin. Dia mengangguk dengan cepat, minum. Aku minum. Mereka berempat dengan cepat membuka anggur dengan pisau dan minum botol demi botol. Semua orang di sekitar tampak bodoh. Telapak tangan yang baru saja menghancurkan meja itu benar-benar mengejutkan semua orang, kini keempat perusuh lokal ini telah ditaklukkan, bahkan lebih menyenangkan. Awalnya, pemilik toko berpikir bahwa Gu Chen akan menakut-nakuti pelanggannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa semakin banyak orang yang menonton kegembiraan, dan semakin banyak barang yang dipesan. Segera, anggur di kotak anggur itu mulai dikeluarkan. Sekelompok orang ini minum dan pergi ke toilet untuk muntah, lalu keluar untuk minum setelah muntah. Kakak, beri kami kacang, aku benar-benar tidak tahan jika hanya minum. Pria parubaya botak itu meratap, dia menatap Gu Chen dan berkata. Sekelompok orang ini mulutnya hampir berbusa setelah minum, mereka minum dan tidak makan, siapapun itu, mereka tidak akan bisa minum banyak. Bos, apakah kamu punya kacang? Ini adalah toko barbeque, pasti ada kacang, tapi Gu Chen jelas bermaksud untuk tidak memberikannya. Pemilik toko juga orang yang pintar dan dengan cepat berkata sambil menyeringai, tidak ada kacang, tapi apakah menurutmu yang lain baik-baik saja? Pemuda berambut kuning itu mengangguk berulang kali dan berkata. Dengan senyum aneh di wajahnya, pemilik toko dengan cepat berlari ke dapur belakang. Setelah beberapa saat, sekeranjang cabai Cao Tian diambil darinya.
Ini adalah makanan favorit orang-orang yang makan makanan pedas di Sichuan dan Chongqing, semakin banyak mereka makan, semakin pedas, dan mereka tidak bisa berhenti sama sekali. Hanya cabai Chaotian yang segar ini, apakah kamu mau kami memanggangnya untukmu? Kata pemilik toko sambil tersenyum. Pemuda berambut kuning itu segera menjadi marah, "Bos, apakah Anda bercanda?" "Tidak sama sekali." Gu Chen buru-buru berkata di sampingnya. Wajah orang-orang ini sangat memalukan, cabai dan bir Chaotian, saya khawatir mereka akan pergi ke rumah sakit anorektal besok. Lupakan saja, sebenarnya minum saja sudah lumayan. Pemuda berambut kuning itu tersenyum kecut. Gu Chen menatap dan berkata dengan nada dingin, "Makan." Mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera mulai makan. Makan, minum, dan muntah bersamaan, pemandangannya sangat lucu. Setelah meminum semua 5 kotak bir, mereka semua berbaring di tanah, perut mereka membuncit seolah-olah mereka hamil 6 atau 7 bulan, dan jika mereka minum lagi, mereka mungkin akan meledak. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa meminumnya lagi, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak bisa meminumnya lagi. Pemuda berambut kuning itu berbaring di tanah dan meratap. Gu Chen menginjak perutnya, dan bir mengalir dari dia seperti air mancur. Bagian dalam perutnya menyembur keluar, dan perutnya mengempis setelah beberapa saat. Gu Chen menginjak satu persatu, dan semua orang bangkit dari tanah sambil berteriak dan meratap. Keluar. Dia meludahkan satu kata, dan orang-orang ini menatap Gu Chen dengan garang, dan mereka masing-masing mendukung dan bersiap untuk pergi. Berhenti. Gu Chen berteriak dengan suara rendah saat ini. Pemuda berambut kuning itu menoleh dan berkata dengan marah, "Kakak, apa lagi yang kamu inginkan? Setelah minum begitu banyak anggur dan memesan begitu banyak hidangan, apakah Anda ingin saya membayarnya untuk Anda?" Orang-orang ini dengan cepat merogoh saku mereka satu demi satu, mengeluarkan uang dari tas, dengan kasar mengumpulkan hampir 1.000 yuan, dan meletakkannya di atas meja. Setelah memberikan uang, orang-orang ini mengangkat kepala dan melihat Gu Chen. Ketika mereka melihat bahwa dia diam, mereka berbalik dan melarikan diri. Rasa takut yang memancar dari dalam dan luar membuat kelompok perusuh ini tidak ingin tinggal di sini lagi. Di jalan, gangster kecil itu lari ke jalan ke KTV di depan. Kakak Tian ada di tempat depan. "Ayo cari dia, panggil saudara-saudara untuk kembali dan bunuh anak itu, lalu bawa pelayan dan gadis di sebelahnya bersama kita. Kita akan bersenang-senang malam ini." Pemuda berambut kuning itu berteriak. "Ya, ayo pergi ke Kakak Tian untuk meminta bantuan, kita harus memukuli anak itu sampai mati nanti. Cepatlah, jangan sampai anak itu kabur." Di klub malam Nightingale, di kamar presidensial. Seorang lelaki agak gemuk dan bulat memegang cerutu di tangannya. Hong Jiu memandang Zhang Bao yang duduk di seberangnya dan berkata dengan senyum ringan, "Tuan Bao, saya mendengar sesuatu terjadi di tempat Anda beberapa waktu yang lalu, dan seseorang memotong salah satu jari Anda." Jari kelingking Zhang Bao sudah putus. Tapi dia tersenyum ringan dengan anggur merah di tangannya, "Sial, jangan sebutkan itu, saya memang salah. Jika Anda menyinggung seseorang, tidak masalah memotong jari, setidaknya itu lebih baik daripada mati." "Hahaha. Tuan Macan Tutul sangat takut, mengapa aku merasa kamu membual?" Pria yang agak gemuk dan bulat itu mencibir. Nama pria ini adalah Li Haitian, dan dia dan Zhang Bao telah bersaing selama bertahun-tahun sebagai musuh lama. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka berkonflik sangat keras, dan hampir semua adik laki-laki di bawah bertarung sepanjang hari. Tapi dalam 2 tahun terakhir ini jauh lebih stabil, semua orang melakukannya demi uang, mengapa harus ada badai berdarah, asalkan bisa menghasilkan uang. Lupakan saja. Orang besar semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa kita temui di level kita. Kamu berhati-hatilah, kata Zhang Bao dengan senyum masam. Dia tidak punya nyali untuk berbicara tentang urusan Gu Chen. Setelah bertahun-tahun di sungai dan danau, dia tahu betul apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Pada saat ini, pintu didorong terbuka. Beberapa adik laki-laki masuk dari luar dengan ekspresi tertekan. "Tidak punya mata, tidakkah kamu melihatku minum dengan Tuan Bao?" Li Haitian menatap orang-orang ini dengan ketidaksenangan dan berkata dengan marah. Pemuda berambut kuning meratap, "Kakak Tian, kamu harus bertindak untuk kami. Kami dipukuli di luar." "Apa? Kamu dipukuli di halaman kita, sekelompok sampah. Apa yang kamu lakukan untuk makanan?" Li Haitian mengangkat kakinya dan menendang pemuda berambut kuning itu, "Kamu tidak berguna, bisakah kamu memberiku wajah?" Dia memiliki keputusan akhir untuk adegan ini. Pemuda berambut kuning ini mencoba yang terbaik untuk membuat masalah menjadi lebih besar dan lebih buruk, sehingga Li Haitian bersedia membantu. Jika dia mengatakan bahwa dia dipukuli karena menganiaya pelayan, bahkan jika Li Haitian bersedia membantu, dia mungkin harus memukulnya dulu. Terlalu memalukan, mereka dipukuli saat bermain wanita di luar, dan itu masih di wilayahnya sendiri, jadi pemuda berambut kuning itu mengarang cerita dan menceritakan kisah itu dari karangannya. Orang-orang di sekitarnya juga mengangguk setuju.
Ya, Kakak Tian, anak itu sangat sombong, dia sama sekali tidak memperhatikanmu, dan mengatakan bahwa siapapun yang datang akan dipukuli. Anak itu adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Dia juga mengatakan bahwa jika kamu berani pergi, dia pasti akan membuatmu berbaring di tanah. Bang Dang. Li Haitian, memegang gelas anggur secara langsung, jatuh ke tanah, sombong. Saya belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Panggil semua saudara-saudara, mari kita pergi bersama. Ya. Melihat bahwa Li Haitian akan maju untuk menyelesaikan masalah ini, Zhang Bao tidak bisa menahan senyum masam dan berkata, Kakak Tian, ini mungkin disebabkan oleh adik laki-laki tetangga. Apakah itu pantas untukmu untuk maju secara langsung? Anda terlalu terbiasa dengan itu. Tuan Macan Tutul, saya tidak bisa sebaik Anda, yang masih bisa menelan amarah Anda setelah jari Anda dipotong. Saya hanya tidak membalas dendam dalam semalam, dan saya tidak membalas dendam dalam semalam. Ayo, minum sendiri, wanita dan anggur sudah cukup, kamu bisa bersenang-senang. Li Haitian mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin. Kata-katanya juga mengejek Zhang Bao yang tidak berani mengatakan sepatah kata pun setelah jari kelingkingnya dipotong. Meskipun dia mengatakannya sebagai lelucon, itu juga membuat Zhang Bao sangat kesal. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Anda semua sudah pergi, tidak menarik bagi saya untuk minum sendiri. Saya akan melihat apakah masalah ini dapat didamaikan nanti. Jika akhir-akhir ini ada banyak rumor, saya akan mengumpulkan orang untuk mengalahkan Anda. Besok, orang besar akan datang ke Jiangsu. Jika terlalu banyak kebisingan, semua orang harus patuh. Datanglah untuk minum teh. Semua orang tahu bahwa Ratu Dunia Bisnis Milan akan datang ke Jiangsu besok, dan larangan keributan menjadi lebih ketat akhir-akhir ini. Zhang Bao bahkan menutup kasino selama beberapa hari terlebih dahulu. Setelah berita Illinois akan datang, pejabat tinggi Jiangsu harus bekerja keras pada hukum dan ketertiban akhir-akhir ini untuk memberikan kesan yang baik pada komunitas internasional. Saat ini, jika beberapa geng berkumpul untuk membuat masalah, apapun alasannya, Anda semua harus berjongkok selama beberapa hari. Tidak masalah bagi adik laki-laki untuk masuk dan jongkok selama beberapa hari, Zhang Bao dan Li Haitian dapat dianggap sebagai kakak laki-laki di jalan, siapa yang akan mengurus industri setelah mereka memasuki penjara. Kamu bisa pergi jika kamu mau. Li Haitian berkata dengan ringan sambil mengenakan jasnya. Saat ini, di restoran Hanji BBQ. Karena Gu Chen menghancurkan meja dengan telapak tangannya sebelumnya, sekarang banyak pelayan yang membersihkannya. Kakak Gu, kenapa kita tidak pergi dari sini? Chen Yue berbisik saat ini. Dia selalu merasa bahwa tidak mungkin sekelompok orang itu membiarkannya begitu saja. Sudah setengah jam, dan jika pihak lain keluar untuk memanggil seseorang, mereka mungkin sudah dalam perjalanan. Apakah kamu takut? Kata Gu Chen dengan sedikit senyum. Setelah memukuli orang, berpura-pura hebat, dan masih duduk seperti gunung, kurasa hanya dia yang memiliki kualitas psikologis seperti ini. Orang normal pasti sudah lama menarik diri setelah memukuli seseorang dan menjadi senyap, tetapi dia masih di sini dengan santai melakukan masturbasi. Chen Yue menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan cemas, aku tidak takut, aku mengkhawatirkanmu. Bagaimana jika mereka memanggil beberapa orang nanti, apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu khawatir. Gu Chen dengan tenang tersenyum. Setelah itu, Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatap pemilik toko dengan senyum ringan, Bos, 30 tusuk sate kambing lagi. Aturan di jalan adalah Anda tidak membalas dendam dalam semalam, dan Anda tidak membalas dendam dalam semalam. Jika ada yang melakukan kejahatan di jalan, pada dasarnya akan diselesaikan malam itu. Saat ini, semua pengunjung di sekitar berdiri dan bersembunyi. Kali ini, mungkin tidak sesederhana hanya menonton kehebohan. Jika benar-benar ada perkelahian, itu bisa melukai orang lain. Kakak Tian. Anak itu yang telah memukul kita. Pemuda berambut kuning itu menunjuk punggung Gu Chen di sudut dan berteriak. Li Haitian keluar dari kerumunan, dan berjalan menuju meja terdalam selangkah demi selangkah. Dia membuka bangku, menginjaknya dengan satu kaki, melirik Gu Chen dan mencibir, anak baik. Sayang sekali gadis cantik berada di sisimu. Kamu memukul saudaraku, dan aku akan memberimu dua pilihan. 1. Potong tanganmu. 2. Berikan wanitamu kepada kakakmu. Gu Chen menggulung seluruh tusuk sate daging dengan mulutnya dan mendesah pelan, apakah ada pilihan ketiga? Nak, apakah kamu benar-benar berpikir saya bercanda dengan senyum hippie Anda? Li Haitian menendang meja dengan keras dengan kakinya dan berteriak dengan marah. Lusinan pemuda di luar pintu masuk satu demi satu, dan toko yang sudah relatif sempit itu langsung penuh sesak. Lebih dari selusin orang langsung mengepung meja tempat Gu Chen dan Chen Yue duduk, dan bergegas begitu Li Haitian mengucapkan sepatah kata pun. Wah, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, bagaimana Anda memilih? Potong tangan Anda, atau berikan wanita itu? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu.
Karena Anda berani memukul orang saya, kamu harus berani mengakuinya. Li Haitian memelototinya dan berteriak dengan suara rendah. Mata Chen Yue juga penuh kecemasan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Gu Chen, di sisi lain, bersikap sangat tenang. Li Haitian di samping tiba-tiba merasa diabaikan, puluhan orang berdiri di depannya seperti ini, dan mereka masih bisa mengabaikannya. Cukup. Cukup gila. Cukup sombong. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Gu Chen meletakkan tongkat kayu di tangannya dan berkata dengan lembut. Dahi Li Haitian penuh dengan garis hitam. Dia telah hidup selama beberapa dekade, dan ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan sebagai udara. Apakah kamu kentut? Setelah makan, Gu Chen dengan santai mengeluarkan sekotak rokok. Penawaran khusus dari tasnya, mengeluarkan satu batang, dan menyalakannya, dan menarik napas dalam-dalam, berapa banyak kompensasinya. Hehe, kamu sombong sekali, sekarang kamu ingin menggunakan uang untuk sesuatu. Sudah terlambat. Aku tidak butuh uang itu. Melihat bahwa Gu Chen akhirnya berbicara, Li Haitian sangat marah. Tidak. Maksudku, berapa yang kamu rencanakan untuk membayarku untuk menyelesaikan masalah ini? Gu Chen menjentikkan puntung rokoknya dan tersenyum ringan. Apa? Semua orang di sekitar terkejut. Orang yang mengalahkan Li Haitian sebenarnya ingin dia membayarnya. Tidak ada batasan untuk kegilaan ini. Bahkan Li Haitian sendiri sepertinya salah dengar, anak ini memukuli adik laki-lakinya, dan dia ingin membuatnya kehilangan uang. Apa yang kamu katakan? Li Haitian mengira dia salah dengar, kamu ingin aku membayarmu uang. Apa-apaan ini? Ini sangat sialan. Sangat menyebalkan. Dia telah mengelilingi sungai dan danau selama beberapa dekade, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bahkan lebih sombong dari dirinya. Dia mengambil botol bir di sebelahnya dan melambaikannya ke kepala Gu Chen. Memang benar ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan, dan setiap ombak lebih gila dari yang lain. Berhenti. Zhang Bao buru-buru keluar dari kerumunan dan berteriak dengan marah. Melihat Zhang Bao bergegas, Li Haitian perlahan meletakkan botol di tangannya, kenapa? Aku sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini, jadi jangan membuat masalah saat ini. Apakah kamu tahu siapa ini? Zhang Bao menjadi pucat karena ketakutan, merendahkan suaranya dan berteriak dengan marah. Aku tidak peduli siapa dia, aku atau dia yang mati. Li Haitian berkata dengan marah. Ini Tuan Gu. Siapapun dia, dia tidak bisa membuat masalah di wilayahku. Hentikan. Melihat ini, dia ingin melakukan sesuatu. Zhang Bao bergegas dan menegur dengan suara rendah, apakah kamu akan berperang melawan Kakak Long? Apa hubungannya dengan Kakak Long? Li Haitian menatapnya dengan heran, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, ini adalah kakak laki-laki Kakak Long. Apa? Aura Li Haitian langsung memudar setengahnya. Meskipun dia bukan bawahan Tang Long, dia tahu, Kakak Long, yang terkenal ini. Di timur dan selatan kota, hampir semua tempat memiliki pengaruhnya. Itu hanya masalah waktu sebelum Li Haitian, karakter kecil seperti Li Haitian, akan mencaploknya. Meskipun dikatakan bahwa Gu Chen adalah kakak tertua Tang Long, menilai dari percakapan antara keduanya, dia tidak pernah meremehkan Tang Long sama sekali. Sejak insiden terakhir itu, mungkin karena dia takut Gu Chen akan mengejarnya untuk masalah lain, setelah Tang Long memperbaiki semua kasino, dia segera mengambil sejumlah besar uang dan meninggalkan Jiangsu untuk pergi ke luar negeri. Dia memberitahu Zhang Bao untuk tidak memprovokasi Gu Chen lagi. Jika Anda ingin berkeliaran di Jiangsu, Anda harus lebih fleksibel. Tang Long berkata bahwa dia akan bepergian ke luar negeri, tetapi itu jelas menunjukkan bahwa dia melarikan diri. Zhang Bao juga orang yang pintar, bagaimana dia bisa membuat kakak laki-lakinya takut kepada orang seperti itu. Li Haitian ini juga segera bereaksi dan berbisik, di ruang pribadi, orang yang kamu sebutkan, mungkinkah? Dia hanya ingin mengarahkan jarinya ke Gu Chen, tetapi Zhang Bao dengan cepat menutupi tangan Li Haitian, tersenyum dengan senyum makna yang dalam, itu saja yang saya katakan. Jika Anda masih ingin menyerang Tuan Gu, maka hari ini kita hanya bisa bertarung tanpa henti. Ketika dia mengatakan ini, Zhang Bao terus mengedipkan mata, membuat dia seharusnya tidak begitu bodoh. Li Haitian dapat duduk dalam posisi ini, dan dia bukan orang yang sembrono, dia bahkan tidak bisa memprovokasi Tang Long, jadi kakak laki-laki Tang Long, dia bahkan tidak akan lebih bisa lagi. Jika pertarungan berlanjut, masih menjadi masalah apakah dia bisa mempertahankan sepertiga dari 1 hektar wilayah di tangannya. Tuan Gu, saya yang menentang Anda karena saya tidak mengenal Anda. Tolong, Tuan Gu, jangan pedulikan saya sebelumnya. Li Haitian melangkah maju dengan hormat, membungkuk 90 derajat dan berkata dengan hormat. Melihat ini, lusinan adik laki-laki juga datang satu demi satu, meniru postur Li Haitian dan berteriak dengan hormat serempak, halo, Tuan Gu. Pada adegan ini, orang-orang yang menonton kegembiraan itu, semua menutup mulut mereka, tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka semua yakin bahwa Gu Chen akan dipukuli habis-habisan hari ini,
tetapi mereka tidak menyangka keadaan akan berbalik begitu cepat. Bahkan Chen Yue menunjukkan semacam kekaguman di matanya. Orang yang berteriak untuk melakukan sesuatu 1 detik sebelumnya, dengan membawa serta adik laki-lakinya untuk meminta maaf kepada Gu Chen pada detik berikutnya. Baik itu Zhang Bao atau Li Haitian, mereka adalah karakter yang tidak dapat dicapai di mata orang biasa, tetapi sekarang mereka berdiri dengan rendah hati di depan Gu Chen, membungkuk dan meminta maaf. Jika Gu Chen tidak berbicara, Li Haitian dan rombongannya terus membungkuk 90 derajat dan tidak berani bangun. Siapa namamu? Gu Chen menatapnya dengan wajah tampan dan berkata sambil tersenyum. Li Haitian buru-buru membungkuk dan berbisik, berkata, Li Haitian kecil, Tuan Gu bisa memanggilku Tian kecil. Berapa banyak wajah yang harus membuat kakak laki-laki Tang Long memanggilnya, Tian kecil. Tuan Gu, kamu. Bagaimana kamu bisa bahagia? Li Haitian tidak tahu harus berkata apa, jadi dia tersenyum masam. Gu Chen mengeluarkan sebatang rokok lagi dari kotak rokok, kali ini Li Haitian dapat melihat rokok itu dengan jelas. Rokok, penawaran khusus yang langka di pasaran dihisap oleh pemimpin politik atau pemimpin militer, tetapi Gu Chen memiliki rokok semacam ini di sakunya dengan santai, yang hanya dapat membuktikan bahwa dia memiliki hubungan dengan dua bidang ini. Rokok jenis ini pun hanya boleh dihisap oleh orang-orang pada tingkat tertentu saja, mengapa disebut persediaan khusus, yang berarti persediaan khusus. Tapi Gu Chen sama sekali tidak menganggap serius rokok itu, dan membuang setiap rokok dengan sengaja setelah merokok sebentar. Sekarang Li Haitian akhirnya mengerti mengapa macan tutul ini kehilangan jari kelingkingnya. Saudara Tian. Orang-orangmu tampaknya sedikit tidak disiplin. Gu Chen menghirup rokok dalam-dalam dan tersenyum datar. Semakin tenang nadanya, semakin hati Li Haitian bergetar. Kalian, datang ke sini. Dia berbalik dan berteriak dengan marah pada orang-orang yang membuat masalah sebelumnya. Keempatnya berjalan dengan gemetar dari luar kerumunan. Tuan Gu. Maaf, kami menyinggung Anda karena kami tidak mengenal Gunung Dewa, tolong maafkan kami. Pemuda berambut kuning itu sudah ketakutan setengah mati, mulai gemetar, berbicara dengan gemetar. Gu Chen tidak berbicara, dan mengangkat kepalanya untuk melihat pelayan kecil yang mereka bully sebelumnya, apakah kamu perlu meminta maaf kepadaku? Orang-orang ini segera bereaksi, bergegas pergi ke pelayan kecil itu, dan langsung menjatuhkan diri, berlutut di tanah. Cantik, kami salah, kami bukan manusia, tolong maafkan kami. Mereka berlutut dan memohon belas kasihan, sambil menamparkan wajah mereka sendiri. Gadis kecil itu belum pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur di dinding, kalau begitu. Tidakkah kamu membiarkan aku memukul untuk masalah ini? Dan kita bisa melupakannya. Pukul. Kamu harus memukul dengan keras, jangan takut menyakiti kami. Pemuda berambut kuning itu mengangguk berkali-kali. Kalau begitu, tidak masalah. Dia mengangkat tangannya dan memukul kepala orang-orang ini beberapa kali. Gadis itu tertawa ketika dia memukul, dan dia sengaja mengendalikan kekuatannya menjadi lebih kecil, memukul orang-orang ini lebih seperti menggaruk pantat. Kakak, mari kita tinggalkan masalah ini apa adanya, apakah tidak apa-apa? Pelayan menoleh untuk melihat Gu Chen dan tersenyum manis. Gu Chen mengangkat bahu, tentu saja, jika Anda tidak mempersalahkannya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ketika orang-orang ini mendengar kata-kata Gu Chen, mereka segera membungkuk dan bersujud kepadanya dengan penuh semangat. Saudara Tian. Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Li Haitian segera melangkah maju dan membungkuk dengan hormat, Tuan Gu, apa perintahmu? Karena aku datang ke sini, aku akan membuat aturan untukmu. Gu Chen menjentikkan abu rokok, dan semua orang menundukkan kepala dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Hitam memiliki cara hitam, putih memiliki cara putih, betapapun sengitnya pertarungan keduanya, mereka tidak boleh mengganggu keseimbangan masyarakat, atau menimbulkan masalah bagi orang biasa. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dihukum. Yang terbaik adalah tidur dengan satu mata terbuka di malam hari. Apakah kamu mengerti? Gu Chen memarahi dengan suara rendah. Seorang pria mencintai uang dengan cara yang benar. Mengapa beberapa orang mengatakan bahwa gangster berbeda dari gangster jalanan di luar? Itu karena gangster memiliki prinsip, dan mereka harus dihukum jika membuat kesalahan. Bunuh, dengarkan, dan hormati. Para gangster di luar adalah sekelompok orang yang melakukan cara mereka sendiri dan tidak memiliki aturan. Karena mereka keluar untuk dipusingkan, mereka harus menetapkan aturan. Li Haitian melihat ke sekeliling kerumunan, apakah kalian semua memahaminya? Lain kali, jika kamu berani menggertak yang lemah dan menindas lagi di luar, bahkan menggertak gadis-gadis dari keluarga baik-baik, semua orang yang melakukan kesalahan akan kehilangan tangan kanannya. Ya, semua orang berteriak serempak. Meskipun Li Haitian ini tidak berada di bawah-bawahan Tang Long, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika Gu Chen ingin berurusan dengannya, itu akan semudah menghancurkan semut sampai mati. Bersihkan tempat ini. Gu Chen mendorong meja menjauh, perlahan berdiri dan berkata dengan lembut.
Li Haitian tertegun selama beberapa detik, lalu dia berkata dengan suara rendah, mengapa kalian masih berdiri di sana? Bersihkan. Puluhan adik laki-laki mendengar apa yang dikatakan kakak laki-laki mereka, dan bergegas maju untuk membantu kemana-mana dengan sapu. Para tamu di sekitar terkejut lagi. Sekelompok orang yang dulunya agresif di jalan, sekarang karena seorang pelayan berusia belasan tahun, langsung menjadi patuh. Segera, piring di atas meja dibersihkan. Tepat ketika Gu Chen hendak membawa Chen Yue pergi, dia mendengar suara di belakangnya. Zhang Bao, meja ini akan kubersihkan. Jangan bersaing denganku untuk pekerjaan itu. Aku harus menyeret tempat ini juga. Kamu tidak boleh merebutnya. Bersambung.